Kalau aku mengadu juga tidak ada gunanya, karena bagaimanapun aku sudah menumpang dan dibiayai pendidikannya oleh om dan juga tanteku. Jika aku mengadu, aku hanya akan diusir. Hai Bunda, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Meisya Siregar di Cerita Bunda Week. Pasti Bunda di rumah udah penasaran, gak sabar ingin mendengarkan cerita dari Bunda yang mana lagi nih kali ini. Baik, kali ini aku akan bercerita tentang judulnya Astagfirullah. Dikenal sebagai ahli ibadah, Om tega melecehkan aku sejak kecil. Ini ditulis oleh Bunda A yang memang tidak mau disebutkan namanya dan lokasinya juga tidak disebutkan. Mari kita simak sama-sama. Suatu ketika aku mandi seperti biasa, tapi hari itu Allah menunjukkan sesuatu yang membuatku jantungan hingga merasa jijik. Aku merasa lubang kecil di tengah pintu kamar mandi khawatir akan diintip. Aku menambalnya dengan sabun batang. Tapi keesokan harinya, lubang-lubang kecil di pintu kamar mandi kian bertambah. Semakin was-was dan takut, aku pun mandi hanya ketika ada tanteku di rumah. Dan benar saja, kecemasanku terbukti. Aku menangkap basah. Om yang sedang mengintipku sedang buang air kecil melalui lubang-lubang kecil yang ada di pintu kamar mandi. Secara spontan aku langsung menyiram air dari gayung yang aku pegang ke arah pintu dan aku langsung menghentikan aktivitas mandiku dan langsung pergi keluar. Dia sadar aku tahu. Dia ikut panik dan juga buru-buru memperbesar volume suara yang ada di komputernya. Mungkin maksudnya supaya aku tidak menegurnya. Dan hal itu menjadi alibinya kalau dia sedang bermain komputer. Namun memang benar adanya, korban pelecehan tidak berani berbicara bahkan menegurnya. Aku sangat terpukul, hanya tidak bisa berkata apa-apa, cuma bisa menangis. Kemudian aku kabur ke kontrakan ibuku yang letaknya tidak jauh dari rumah tante. Melihatku menangis, ibu mulai bertanya kepadaku. Aku tidak bisa membendung kekecewaan dari seorang om yang selama ini aku anggap sebagai sosok ayah. Dan akhirnya aku memberanikan diri menceritakan segalanya kepada ibuku. Ibuku mendengarnya, berusaha menenangkanku dan tidak membuatku selalu berpikir negatif. Karena ibuku berpikir kalau aku mengadu juga tidak ada gunanya. Karena bagaimanapun aku sudah menumpang dan dibiayai pendidikannya oleh om dan juga tanteku. Ibuku khawatir jika aku mengadu, aku hanya akan diusir. Sementara pendidikanku tinggal 1 tahun lagi. Ibu memintaku untuk bertahan sebentar lagi. Setelah beberapa hari, aku menenangkan pikiran di kontrakan ibuku. Aku pulang kembali ke rumah tanteku. Aku melihat omku duduk di sofa dengan tangan yang menopang di dagu sambil menatap tajam ke arahku. Aku yang dipenuhi dengan perasaan takut, aku tidak berani menatapnya hingga akhirnya aku langsung lari ke kamarku. Sementara kejadian itu, aku mengalami trauma yang cukup hebat. Di rumah tante, aku terus merasa was-was. Aku khawatir om akan melakukan tindakan yang macam-macam kepadaku. Aku tidak sadar bahwa selama ini om ada maunya kepadaku. Jadi aku tidak pernah berhenti untuk meminta uang jajan dan juga memilih menjauh darinya. Menyadari aku semakin menjauh, om menghampiriku dan bertanya kepadaku. Kamu kenapa jauhin om? Kamu udah gak sayang lagi? Lalu hubungan kita gimana? Katanya. Seketika aku seperti tersambar petir. Aku kaget mendengarnya. Aku mengelak bahwa
Yang dipikirkan Om selama ini adalah salah. Aku hanya menganggapnya sebagai Om dan tidak lebih. Dengan tegas aku berkata, aku tidak berpikir aneh-aneh terhadapku. Dia langsung marah. Aku hanya menangis dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sosok yang selama ini aku anggap sebagai ayah ternyata menganggapku lain. Ia sudah menaruh perasaannya kepadaku. Saat lulus SMA, tanteku menawarkan aku kuliah, namun aku menolak. Aku memilih langsung bekerja dengan alasan aku tidak mau merepotkan. Padahal aku hanya beralibi agar tidak lagi berlama-lama bersama Om. Dan setelah keluar dari rumah tante, aku pindah ke rumah ibuku yang letaknya jauh. Perlahan aku mulai agak tenang. Dan kemudian aku memilih pacar yang begitu support dan kini sudah menjadi suamiku. 6 bulan setelahnya, tepatnya pada tahun 2012, tanteku tutup usia. Dan di tahun 2012 pula aku menikah dengan pacarku yang dulu. Allah Maha Adil, aku dipertemukan dengan suami yang memberiku support dan memperlakukan aku dengan baik. Suamiku selalu meyakinkan aku dan membantu aku untuk sembuh dari masa laluku. Meskipun memang trauma itu kerap kali muncul dan menghantuiku, terutama ketika aku pergi ke kamar mandi umum, perasaanku was-was dan selalu melihat ke kanan ke kiri dan selalu tidak tenang. Bahkan aku sulit berada di tengah keramaian dan bertemu dengan banyak orang. Aku sampai tidak pernah berani pulang sendirian kecuali ditemani oleh ibuku atau suamiku. Hingga pada tahun 2019, Om jatuh dari kasur. Bahkan tidak sampai sadarkan diri selama sebulan, ia mengalami pecah pembuluh darah dan stroke. Namun bukannya mendapatkan doa dari orang-orang sekitarnya, dia malah mendapatkan banyak sekali gunjingan. Ternyata dia main dengan istri orang. Dan di tahun 2020 ini Om tutup usia dan dia belum sama sekali meminta maaf kepadaku. Bahkan anak-anaknya hingga saat ini tidak tahu dan dia tidak bisa mengucapkan kalimat apapun dan tidak bisa berbicara. Om meninggal bahkan belum sempat bertaubat. Padahal Om aku ini dikenal dengan punya image yang baik, seorang haji dan rajin beribadah sholat. Di tengah keluarga ia dikenal sebagai sosok yang setia. Ia tidak pernah macam-macam, penyayang keluarga. Namun di akhir hayatnya ia belum sempat meminta maaf kepada orang-orang yang telah ia zolimi. Dan setelah aku mengetahui alasan kenapa Om berperilaku seperti itu, ternyata pada saat tanteku berusia 45 tahun, rahim tanteku diangkat sehingga kebutuhan seksualnya menjadi tidak tersalurkan. Keinginan jajan keluar pun ia tahan karena Om menjaga image-nya sebagai seorang haji. Akhirnya pelampiasannya jatuh kepada diriku. Meski luka dan trauma ini masih membekas hingga sekarang, saat ini aku sudah memaafkannya. Karena seperti yang diajarkan di agamaku, kita tidak boleh dendam terutama dengan orang yang sudah meninggal. Aku bersyukur dengan suami dan keluarga yang sudah mensupport aku sehingga banyak membantuku berdamai dengan diri sendiri. Itulah Bunda, cerita yang mungkin sulit untuk bisa hilang dari luka batin. Karena biar bagaimanapun kekerasan seksual, kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki yang apalagi adalah Om kita sendiri itu tidak mudah untuk bisa dilupakan. Namun isu dari kekerasan seksual ini memang sudah begitu marak Bunda. Dan mungkin saja bunda-bunda di rumah, keluarga, ponakan, sanak saudara ataupun siapapun kenalan Bunda di rumah yang pernah mengalami hal yang sama,
cerita yang baru saja aku bacakan tadi mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran. Bisa kita petik hikmahnya, bisa kita petik kebaikannya yang bisa kita ambil. Biar bagaimanapun kita sebagai perempuan harus tetap menjaga diri kita sekalipun dengan orang yang kita kenal baik. Dimanapun kita harus menjaga diri. Dan satu pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tadi adalah tetaplah memberikan maaf. Berbesar hatilah untuk memberikan maaf dan bersihkan dan sembuhkanlah luka masa lalu kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Untuk Bunda di rumah masih banyak cerita-cerita yang menginspirasi untuk Bunda semuanya. Tetap nantikan terus cerita yang akan aku bacakan selanjutnya. Sampai jumpa.